Ini kitab Kabair karangan Imam Zahabi. Sebelum kita sambung di pembahasan terakhir, kabair itu 7 atau 70, kan itu niatnya. Kalau ngelihat teks Ijtanibu asab al-mubiqat, hindari 7 hal yang menghancurkan atau yang besar-besar, itu kan seolah-olah 7. Tapi Ibn Abbas bercerita bahwa 70 lebih dekat daripada 7. Kabiroh itu atau dosa-dosa besar itu 70 bukannya 7. Ini kata Ibn Abbas. Terus Imam Zahabi mengiyakan. Iya tuh 70 lebih dekat dibanding 7. Itu yang terakhir kita ini ya. Ya ini dia. Terus yang 7 mana tuh? Yang 7 gimana nafsirinnya? 7 bukan bukan hasar. Bukan cuma itu, Akan tapi masih ada lafaz-lafaz yang lainnya yang maknanya dosa ini besar. Contohnya adalah kalau ada la'ana, dilaknat. Kalau dilaknat masa dosa kecil? Kalau ada kata-kata dilaknat, kalau kata-kata diazab. Contoh yang lainnya lagi nanti akan kita bacain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Zahabi rahimahullah wal haditsu fima fihi hasrun lil kabair. Walladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil anna manir takaba hauban min hadhil azaim mimma fi haddun fid dunya kal qatl wa zina wasariqah au jaa fihi wa'idun fil akhirah min adzabin wa ghadabin wa tahdidin walu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabiratun wala budda. Ini kata Imam Zahabi, masa yang ada hadnya, membunuh, zina, terus minum khamr, itu kan ada hadnya, ada hududnya. Itu kabair bukan? Kabair dong. Tapi kan nggak ada di kata-kata Ijtanibu sab'al mubiqat. Yang 7 banyak yang nggak ada. Maka itu kata Imam Zahabi yang kayak modelnya kayak begini masuk dalam kabair. Begitu juga yang auja'a fihi wa'idun atau ada ancaman fil akhirah, ancaman di akhirat min adzabin wa ghadabin wa tahdidin, baik itu ancamannya berupa azab atau berupa marah atau berupa tahdid, sama juga ancaman juga. Atau walu'ina fa'iluhu atau yang ngerjainnya dilaknat. Ala lisan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Zahabi bilang fa innahu kabiratun wala budda. Enggak mungkin enggak jadi kabirah. Ini pasti kabirah. Ma'a taslimi dzalika anna ba'dal kabair akbara min ba'd. Terus juga dengan pengakuan bahwa antara kabiroh itu ada yang lebih akbar, Ya. Tidak semua yang namanya kabair satu kelas, akan tapi ada yang kabairnya lebih akbar daripada kabair yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam adda asyirka billah minal kabair
ma'anna murtakibihi mukhalladun finnari wala yughfaru lahu abada. Ente ngelihat bahasa kitanya, ente ngelihat bahwa orang yang syirik billah itu dimasukin ke dalam kabair. Padahal syirik billah itu nggak diampunin. Sedangkan dosa yang lain kan masih diampunin. Dosa-dosa yang kita bilang tadi itu zina dan sebagainya kan masih diampunin. Nyuri masih diampunin. Dosa yang lainnya diampunin, dosa syirik nggak diampunin. Tapi syirik masuk kabair, berarti kan tingkatannya beda-beda. Terus dalil yang lain kalau Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dalilnya yang lain adalah Allah mengampuni, sesungguhnya Allah mengampuni atau Allah tidak mengampuni kalau disyirikan, akan tetapi mengampuni dosa-dosa yang lain. Ini bukti bahwa kabair itu berperingkat. Yang lainnya lagi innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang syirik diharamkan untuk masuk ke neraka. Masuk surga, diharamkan untuk masuk surga. Berarti kan yang lainnya enggak. Berarti kan tingkatannya juga beda. Yang ini lebih tinggi dibanding yang satunya lagi. Karena itu kata Imam Zahabi, wala budda minal jam'i bainan nusus. Karena itu yang enak, yang benar, yang paling benar, nas-nas yang ada tuh harus digabungkan. Bukan ini satu, yang lainnya nggak dipakai. Tapi yang ini melengkapi yang ini, melengkapi yang ini. Itu kata Imam Zahabi. Terusnya dalil yang ketiga, qala Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qalaha salasan. Jadi Rasulullah ngomong ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair sampai 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, betul ya, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah jawab al-isyraku billah wa uququl walidaini wa kana muttaqian fajalasa. Rasulullah bilang yang pertama syirik, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah dosa sama orang tua. Yang ketiga Rasulullah dari diri duduk ala waqaulaz zur. Terus sampai ala waqaulaz zurnya diulangi lagi, ala waqaulaz zur, ala waqaulaz zur, ala waqaulaz zur, sampai 3 kali ulang. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulannya apa? Berarti 3 kali ngulang kan berarti dosanya lebih dari yang sebelumnya. Dosa syirik, dosa uququl walidain dengan dosa waqaulaz zur atau dosa qauluz zur itu gedean mana? Menurut teks hadis ini, karena yang diulang-ulang pasti gedean yang diulang-ulang. Ini bukti bahwa kabair itu tidak selevel, akan tapi levelnya berlevel-level, bervariasi. Di bawahnya dijelasin pabayyana sallallahu alaihi wasallama anna qaulaz zuri min akbaril kabair. Karena qaulaz zur disebutin 3 kali, maka dia lebih besar daripada yang lainnya dong. Yang lainnya cuma disebutin sekali. Terus waqauluz zur ini ada gak di sab'al mubiqat? Kan gak ada. Ini di sab'al mubiqat nggak ada. Sedangkan yang di sini, hadis yang di sini ada tiga ini syirik itu masuk di sab'al mubiqat. Kalau zurnya nggak ada, uququl walidain juga nggak ada di sab'ah. Di sini disandingin sama isyrak. Berarti kan yang duanya masuk kabair, sekalipun tidak ada di 7 al-mubiqat. Jadi kesimpulan akhirnya al-mubiqat itu tidak hanya di hadis yang 7, tapi gabunglah dengan hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan ini kayaknya minal
kabair. Jadi isyaratnya Ibn Abbas bahwa kabair itu 70 lebih benar dibanding kalau cuman dibilang kabair itu 7. Nah, buat kita 70 kan lumayan. Jangan-jangan ada satu yang langganan kita. Apalagi 2. Kalau kita cuman taunya 7. Kan gitu niatnya, logikanya kan kayak gitu. Hendaknya kita tahu 70-nya. Kalau tahu kan bisa menghindar ya. Kalau nggak menghindar, kalau yang lainnya nggak disebutin berarti nggak apa-apa dong. Nggak begitu. Kan yang gede kita harus tahu, yang kecil kita tahu, yang sedang kita juga tahu. Cumannya nanti bedanya kalau kabair harus atau kabiroh ya. Kabair betul, kabiroh betul juga. Kalau kabiroh kan satu, kabair kan jamaknya. Kalau kita ngerjain yang kabair, kita harus taubat, nggak cukup dengan istighfar. Anda udah istighfar, nggak bisa diampunin dengan istighfar. Harus pakai taubat. Taubatnya boleh sholat taubat, boleh astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau pernyataan pakai bahasa apapun juga yang intinya adalah menyatakan dirinya taubat dari ngamalin dosa-dosa itu. Ini manfaatnya. Baru kalau alasan Imam Zahabi mengumpulkan kitab ini, terus manfaatnya sama dalilnya dan pendapat beliau yang menguatkan pendapat 70 itu kita sudah ungkapin dalam 3 pertemuan. Tinggal sekarang kita mengetahui 70 itu apa aja. 70 apa aja. Ini bab kita yang sekarang. Bab yang pertama adalah pal kabiratul ula hiya asyirku billahi ta'ala. Kabiroh yang pertama adalah syirik. Syirik. Apa sih makna syirik? Wa huwa antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kita jadiin Allah itu ada ininya, ada saingannya. Ada samaannya. Padahal dialah yang sudah menciptakan kita. Terus watak budak ma'ahu ghairahu min hajarin au basharin au syamsin au qamarin. Terus udah kayak gitu kita sembah tuh. Sembahnya bukan kita sembah itu doang, sembahnya watak budak ma'ahu. Kita sembah dia, kita juga sembah Allah. Orang syirik kan keris percaya, Allah juga percaya. Kalau orang percaya sama keris doang, mukmin nggak dia? Nggak mukmin dia. Dia kafir. Tapi kalau umpamanya musyrik, percaya sama Allah juga, percaya sama gituan juga. Baik itu bentuknya hajar atau orang, basar orang, atau samas itu matahari atau bulan, atau nabi, atau syekh, atau jin, atau bintang, atau malik, atau raja. Au ghairi zalika, atau di sini nggak dibilang keris, Pak. Bahasa kitanya au keris. Au yang subur. Iya perilaku yang kayak begitu. Yang menyembah selain Allah, kan KTP-nya Islam. Dia muslim secara KTP, tapi dalam definisi akidah adalah sudah musyrik. KTP boleh Islam, tapi hakikatnya musyrik. Nggak enaknya kalau musyrik apaan? Kalau nggak enaknya, kan itu cuma dosa, gampang niatnya. Nggak enaknya kalau musyrik adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensekutukannya
Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan mengampuni dosa yang lain. Kalau yang lain-lainnya diampuni. Cuman diampuni buat siapa? Apakah otomatis? Enggak. Liman yasha. Liman yasha. Bagi yang dia kendaki. Ketika kita baca tafsir ini, ketika kita istighfar, kita bikin dosa istighfar. Apakah pasti diampuni? Enggak. Enggak diampuni. Belum tentu diampuni karena ada kata-kata liman yasha. Di di isyarat yang lainnya kayaknya diampuni, tapi isyarat yang di sini ada kata-kata diikatnya liman yasha. Nah, liman yasha ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menerima atau tidak. Enggak diampuni. Nah, gara-gara tidak diampuni, apa dampaknya? Dampaknya adalah di ayat yang lainnya, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sungguhnya orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah haramkan ke atasnya untuk masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Ini bahayanya syirik. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok Allah masukin orang syirik ke neraka, Allah nggak ampunin dan seterusnya? Jawabannya adalah karena inna syirka lazulmun azim. Karena syirik itu merupakan kezoliman yang luar biasa. Nah, kok luar biasa? Kita semuanya sumbernya dari Tuhan. Kok ente masih mentuhankan yang lain? Kok makhluk disamakan dengan Khalik? Kok yang kayak begitu ente tuhanin? Emang dia bisa apaan? Jawaban sederhana sekali. Emang dia bisa apaan? Sapi dijadikan Tuhan, emang sapi bisa apaan? Sapi kan ngasih kita kehidupan, ngasih makan susunya manfaatnya, dagingnya manfaat. Orang di India sapi nggak berani dipotong, jadi manfaat apanya? Kan nggak berani orang-orang Hindu motong sapi, nabrak sapi nggak berani. Secara zahirnya manfaat, tapi dia nggak manfaatin. Terus la zulmun adzim, zulmun itu kan artinya salah menempatkan. Zolim itu kan salah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya tempatnya makhluk ditaruh di makhluk, tempatnya kholik ditaruh di kholik. Jangan tempatnya makhluk ditaruh di tempat di level kholik. Ini satu kesalahan. Apalagi kesalahannya gede banget. Ya makhluk sama kholik beda. Makhluk nggak bisa menentukan, kok disamain sama kholik yang ala kulli syai'in qadir, yang huwal awwalu wal akhiru. Nah, ini merupakan satu kesalahan yang sangat fatal, sangat besar. Terus konsekuensi berikutnya, paman asyraka billahi ta'ala thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Orang yang meninggal terus kondisinya adalah musyrik, maka fahuwa min ashabin nar. Pasti, qat'an itu pasti dia termasuk ahli nar. Ini sebagaimana man amana billahi wa mata mu'minan. Sebagaimana orang yang mukmin dan meninggalnya juga dalam keadaan mukmin, dia pasti min ashabil jannah. Dia pasti termasuk ahli surga. Ujungnya wa in uzziba. Sekalipun dia diazab. Orang musyrik pasti masuk neraka dan akan khalidina fiha. Orang mukmin kalau mati dalam keadaan mukmin, dia akan masuk surga, sekalipun masuk surganya gelombang kedua bahasa kitanya. Sekalipun di nerakain dulu baru masuk ke surga. Tapi kalau orang yang musyrik,
Ini pendapat Imam Zahabi dan ini pendapat 90 mayoritas ya, 99% ulama, orang musyrik nggak ada ampunan di neraka selevel atau sama seperti orang yang kafir atau orang yang murtad. Wah, dia kan iman. Orang musyrik kan KTP-nya masih muslim. Kadang-kadang kadang-kadang masih ke masjid. Ini yang khawatirnya kan ini, Pak. Yang mengkhawatirkannya orang itu katanya masih ke masjid, tapi kelakuannya di luar masih piara-piara, masih percaya-percaya ama yang gitu-gituan. Nah, ini hati-hati, Bu. Nah, saya ingin nambahin dari makalah saya kemarin di Istiqlal, hati-hati dengan dukun dan kiai. Banyak orang yang tidak bisa membedakan mana dukun, mana kiai. Atau yang lebih tinggi lagi, mana dukun, mana wali. Kemarin saya bikin makalah, ya, ini beda antara dukun dengan wali. Lambat sekali. Kenapa Pak Heru? Nggak keluar. Ini perbedaannya. Ini. Ini. Maaf agak lambat gini. Yang pertama, kita pakai bahasa wali boleh, bahasa kiai juga boleh. Yang satunya dukun. Sekalipun ini maksudnya adalah wali. Yang pertama, kalau orang soleh itu ibadahnya taat. Kalau dukun kurang taat atau cenderung tidak taat. Terus orang soleh hidupnya normal, sederhana. Kalau dukun ingin hidup mewah dan poya-poya. Ini kan cocok banget sama cerita Adi Bing Slamet. Poin 1 dan poin 2. Yang ketiga, orang soleh tidak menggunakan atribut-atribut sakral. Kalau dukun menggunakan atribut-atribut sakral, cincinnya lah, pecinya lah, tongkatnya lah. Tongkatnya jajal aja. Tadi saya ngomong ginian sedikit di Atin, Ustadz pakai cincin tuh, mau ambil, bilang gitu. Asal kasih mahar nggak apa-apa. Wong dapatnya di sini di Islamic Village belum sampai 2 minggu nih. Ini artinya kan peci atau apa. Kalau dukun itu kan pecinya yang jimat, itu nggak mau dia diberikan sama siapa aja, diambil marah banget. Kalau kita kan peci kita ambil aja. Kan nggak ada masalah, cincin ambil aja. Kalau sekalipun tukar mahar yang ini. Kalau peci nggak usah tukar mahar. Kayak gitu niatnya ya. Mereka gelang baharnya, kalungnya. Terus yang keempat, kalau orang soleh itu menghormati semua orang. Kalau dukun itu kurang menghormati orang kecuali orang kaya. Ini perilakunya dukun. Yang kelima, orang soleh tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Dikasih ambil tapi tidak mengharap. Kalau dukun selalu mengharap imbalan. Keenam, orang soleh tidak menggunakan atau tidak memerlukan syarat. Nggak pakai syarat. Kalau dukun kan pakai syarat. Bawa inilah, bawa itulah, kembang 7 warna lah, beras putih, beras merah lah. Itu ada syaratnya.
Kalau kiai ada yang kayak gitu, berarti ini kiai separuh dukun. Kalau ada yang pakai syarat-syaratan kayak gitu. Terus ketujuh, tidak meminta, apalagi mensyaratkan kedatangan berikut. Kalau kiai yang benar atau wali nggak pakai, lu besok datang lagi ya, nggak pakai begitu. Tapi kalau dukun selalu bilang harus datang. Yang kedelapan, orang soleh selalu mengembalikan segala ketentuannya kepada Allah. Kalau dukun selalu bilang, eyang bisa, mbah bisa. Kalau wali atau orang soleh, insya Allah, wallahu a'lam. Kalau dukun enggak, jawabannya pasti Pak, pasti bisa. Yang kesembilan, selalu berpesan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau dukun selalu berpesan untuk tidak melupakan jasa eyang. Ini cirinya. Dan yang ke-10, tidak menggunakan ancaman kecuali dosa. Kecuali menggunakan kata dosa yang nanti pertanggungjawabannya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau eyang atau mbah sering menggunakan ancaman. Kalau tidak balik lagi maka akan celaka 7 turunan. Kalau enggak ini maka akan tabrakan, akan kena penyakit gini dan gitu. Ini beda antara wali dengan dukun. Kalau yang udah kesini nih, maka khawatirnya dia udah termasuk musyrik, udah termasuk syirik. Gimana kalau yang ininya pakai sorban, pakai peci putih, pakai baju gamis, mau pakai gamisnya selebar apapun sama aja. Jadi jangan ketipu sama tampak fisik. Kalau beokan juga, kalau jenggotan juga, jenggotan juga. Kalau sifatnya kayak begini, ya ini adalah sifat dukun, bukan sifat kiai. Ya, baik. Syirik. Nah, dalilnya mana? Dalilnya Imam Az-Zahabi bilang waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Di antaranya adalah al-isyraku billah. Ini yang pertama. Yang kedua dalilnya istanibu asab al-mubiqat. Ini udah hadisnya udah, di antaranya adalah syirik. Ini dua hadis. Ada hadis yang lain atau ini kita udah pindah? Di hadis yang lainnya Imam Zahabi berdalil untuk syirik itu man baddala dinahu faqtuluhu. Orang yang sudah ganti agamanya maka boleh dibunuh atau bunuhlah. Ini kan kalau disuruh bunuh kan berarti udah kabirah. Syirik itu sudah murtad atau belum? Saya mencoba. Imam Zahabi bilang di paragraf sebelumnya boleh jadi orang musyrik itu masih sholat, Pak. Tapi apakah sholatnya itu dia berarti mukmin? Allah tuh nggak mau diduain, itu problemnya. Allah nggak mau diduain berarti sholatnya sama sekali nggak dianggap. Kalau udah nggak dianggap orang mukmin, maka jatuhnya apa? Musyrik ntar udah murtad udah non muslim. Ya. Nah, kalau kita baca yang kabair ini kita siap-siap jadi memahami konsep muslim minus. Muslim minus yang paling kecil adalah al-asi. Muslim yang berbuat dosa. Masih berbuat dosa. Ini muslim minus. Terus kalau bukankah kita semuanya berdosa? Kan disuruh dosa langsung pindah.
jangan ngontrak di situ. Ini kalau yang di sini minus adalah yang ngontrak. Kalau yang ngontrak semua orang Islam kan pernah melakukan dosa. Nah kalau nggak ngontrak, lama-lama akan jadi munafik. Kita ini maksiat, terus kita jaga maksiatnya. Lama-lama akan jadi apa? Akan jadi naik pangkat menjadi munafik. Ketika udah munafik, ntar lama-lama akan jadi musyrik. Udah musyrik sama murtad, Imam Zahabinya jadiin satu. Boleh dijadiin satu, boleh dipisah. Maknanya sama aja. Dan hasilnya sama aja. Mau dipisah atau tidak dipisah, musyrik dengan murtad, ntar ujungnya sama. Sama-sama non muslim. Nah, itu yang kabair. Kita berharap sebelum kita pindah yang keduanya, kita ini buat minggu besok aja. Kita berharap mudah-mudahan kita jangan satu pun ada di antara kita yang masuk kategori ini. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita satu pun yang masuk kategori tadi itu. Na'udzubillah min dzalik, karena ancamannya parah ya. Ancamannya adalah enggak diterima semuanya, akan masuk neraka, abadi di neraka. Baik, mungkin kita cukupkan. Sekarang masih ada